Perayaan ini akan dipimpin dan dipersembahkan oleh Pastor Aurelius Patisoge. Mari kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai yang memasuki rumah Tuhan. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang kepada seluruh keluarga. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Hotmaida Silain. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang kami hormati, seluruh keluarga Bapak Ranelson Saragi dan Bapak Morris Silain beserta sanak saudara hendak mengantar anak-anak kami Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Hotmaida Silain memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepada kedua orang tua mempelai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menikahkan putra-putrinya menurut tata cara liturgi Gereja Katolik. Saya atas nama gereja dengan penuh rasa syukur dan bahagia mengabulkan permohonan saudara.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat kasih Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh keluarga, Bapak dan Ibu saksi, serta kedua mempelai yang berbahagia. Secara khusus saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari dari gereja lain atau dari agama lain. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam perayaan ini. Karena kita akan menyaksikan dua anak kita menyatukan ikatan cintanya, bersumpah setia di hadapan Tuhan untuk satu perkawinan seumur hidup. Karena kita memegang prinsip yang dikatakan Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka saat ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semua, apapun gereja dan agamamu, kita berdoa kepada Tuhan agar kasih karunia yang mereka beroleh dalam perkawinan ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk hidup selanjutnya dan terutama untuk menghadapi badai kehidupan yang akan datang, yang akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan keluarga. Maka kita berdoa bukan supaya badai itu tidak ada, tetapi supaya mereka memiliki daya iman yang memadai untuk menghadapi semuanya. Untuk semua itu mari kita datang kepada Tuhan dan memohon agar Ia berkenan memberikan yang terindah bagi kedua mempelai. Kita madakan syukur dalam lagu Gloria. Amin.
Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Hotmaida Silain, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan leluhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, dan buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Silakan duduk, kita mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dimagunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Yang hidup menurut jalan
menikmati hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Karena ini kesempatan satu-satunya saya berhak menasihati dan tidak boleh dilawan. Ignatius, namamu Ignatius ya.
Saya dengar-dengar pernah di Stella Maris Bogor ya? Oke, kapan kenal indahnya? Waktu tes polisi Waktu kapan? 2015. Itu masih di Stella Maris itu? Sudah tidak di Stella Maris lagi. Syukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia di Stella Maris dan mengenal indah lalu memutuskan pulang, berarti dia selingkuh dari Tuhan. Indah jangan tersinggung ya. Oke. Beberapa waktu lalu di tempat yang sama ini saya menerima Indah ke dalam gereja Katolik. Waktu itu saya tidak punya ide sama sekali bahwa sesudah beberapa minggu kemudian saya memberkati perkawinannya di tempat ini. Jadi boleh dibilang sebuah karunia, tapi juga sebuah tanggung jawab yang perlu untuk didalami dan dibicarakan sedikit lebih mendalam, supaya apa yang diberikan Tuhan sebagai sebuah karunia itu di kemudian hari menjadi energi iman yang memungkinkan kedua mempelai ini menjalani kehidupannya sebagai pribadi-pribadi Kristiani yang percaya kepada Kristus, yang membesarkan gereja dari dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Mempersiapkan liturgi hari ini dengan membaca bacaan-bacaan yang diminta dan juga Mazmur tanggapan yang tadi dimadahkan, kita melihat satu benang merah energi iman yang sangat diperlukan oleh keluarga-keluarga Kristiani masa kini. Kita hidup di dalam satu situasi masyarakat yang sudah sangat diwarnai oleh teknologi, terutama teknologi seluler komunikasi, di mana relasi komunikasi itu sudah menerobos batasan-batasan yang dahulu ditata dalam nilai-nilai budaya. Saya dibesarkan dalam budaya tradisional. Kalau seandainya sudah memiliki pasangan, entah itu pertunanganan, apalagi sudah pernikahan, maka berkomunikasi dengan pihak ketiga secara intensif yang bisa merusak perkawinan itu adalah sesuatu yang tabu. Dan struktur budaya, tradisi masyarakat memang tidak memberi tempat untuk itu, tidak memberi peluang untuk itu. Tapi kalau itu terjadi, maka sang pelaku akan mendapat hukuman dari masyarakat sendiri. Yang semacam itu tidak lagi berlaku sekarang karena media seluler. Ada WhatsApp, ada terutama video call. Ya. Masing-masing orang bisa berada di kamar tidurnya, tapi lalu berkomunikasi dengan pihak lain, dengan bisa berbicara, memvideokan rupa-rupa hal yang secara iman dan moral tidak bisa diterima. Maka kita bisa melihat di media sosial bagaimana kita disuguhi dengan macam-macam cerita skandalum yang membahasakan betapa sudah semakin menipisnya batasan-batasan iman dan moral yang secara tradisional memberi kekuatan bagi keluarga-keluarga Kristiani. Mengapa demikian? Karena keluarga-keluarga Kristiani mulai luntur memberikan fondasi-fondasi iman
yang harus menjadi pegangan agar bisa menghayati hidup perkawinan secara konsekuen sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Kristiani harus memberikan perhatian yang sangat serius pada kehidupan keluarga. Karena dari keluarga inilah bertumbuh komitmen untuk mewartakan firman Tuhan, komitmen untuk membangun gereja Kristus, komitmen untuk menjalankan karunia yang diberikan Tuhan. Dengan karunia itu lalu kita mengambil peranan masing-masing, peranan yang sesuai dengan karunia Tuhan. Tuhan berkata, ada orang yang terlahir dan akan menikah. Ada orang yang terlahir dan tidak bisa menikah. Ada orang yang dibuat menjadi tidak bisa menikah. Tapi ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Itu contohnya saya sendiri. Ada Suster Cecilia di belakang. Ada macam-macam beberapa orang saja di sini. Itu karunia. Jadi Ignatius boleh berusaha sekuat tenaga di Stella Maris sana, itu bukan karunianya. Bapak dan Ibu pernah menyesal enggak? Dia tinggalkan Stella Maris. Ayo jujur. Pernah menyesal ya? Iyalah, pernah menyesal. Kalau punya anak satu romo kan bangga toh. Tapi ini nanti dia jadi romo sungguhan. Dalam arti romo dalam bahasa Jawa yakni bapak sungguh-sungguh. Semoga ya. Nah, itu karunia. Karena Tuhan memberi karunia dan kita menanggapi karunia. Yakin dan percaya bahwa Anda tidak bisa melarikan diri dari karunia Tuhan. Maka kalau Tuhan menganugerahkan karunia ini, jalani menurut cara itu. Nah, karunia hari ini apa yang kita mau bicarakan? Pertama adalah karunia kitab Kejadian. Apa kata Tuhan? Tidak baik manusia itu hidup sendiri saja. Baiklah kita mengadakan yang sepadan dengan dia. Maka dari laki-laki itu diciptakanlah perempuan dari tulang rusuknya. Demikian kata kitab Kejadian. Nah, yang dikatakan kitab Kejadian ini bukan rusuk itu yang dicabut lalu dibuat manusia. Periksa rusukmu, tidak ada yang hilang. Di situ genap. Rusuk ini adalah kepribadian yang menyatu dengan perempuan ciptaan Tuhan. Dan ketika itu disatukan, inilah karuniamu. Karunia itu menuntut tanggung jawab. Karunia itu menuntut konsekuensi. Konsekuensi yang harus dijalani sebagai apa? Sebagai salib hidup. Karena pada akhirnya Tuhan mengatakan yang layak menjadi muridku adalah dia yang memikul salibnya mengikuti aku. Ignatius, indah ini salib hidupmu. Jadi dia mau halus atau cerewet, mau kepala lembut atau kepala keras, itu salibmu. Menerima karunia ini dan menjalankan salib ini adalah berkat yang harus Anda kembangkan. Nah, ketika perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki dan disatukan dengan laki-laki itu, apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat bahwa ciptaan ini sangat amat baik adanya. Itu berbeda sekali dengan ciptaan-ciptaan lain. Tuhan ciptakan lautan dan daratan, pohon, sungai, hewan, semua dia mengatakan semua itu baik adanya. Tetapi ketika manusia diciptakan, Tuhan mengatakan apa? Semua itu amat sangat baik adanya. Karena apa? Karena manusia diciptakan dari gambar dan rupa Tuhan. Diberi karunia untuk membahasakan kehadiran Tuhan. Maka ketika Indah dan Ignatius hadir di sini dan mengambil satu langkah yang berani, mengikat dua pribadi ke dalam satu keluarga. Di sini ada satu langkah
yang sesungguhnya bersumber dari sejak adanya manusia itu sendiri. Keduanya menyatukan dua pribadi yang di mata Tuhan itu amat sangat baik adanya. Nah, kalau Tuhan saja memandang manusia itu amat sangat baik adanya, bolehkah kita memandang sesama kita menjadi amat sangat buruk adanya? Nah, tentu saja tidak. Karena itu indah. Ignatius ini orangnya cakep ya. Kalau tidak cakep ya kamu tidak pilih dia. Besok-besok dia menjadi marah-marah, beban pikiran, wajahnya jadi jelek, jerawatan, apalagi bibirnya miring-miring. Tetap kamu harus memandang dia amat sangat baik adanya. Karena apa? Karena dari dia kamu ada. Dan ini kehendak Tuhan yang harus diwujudkan. Kehendak Tuhan yang diwujudkan dan dikukuhkan oleh Kristus yang mengatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa demikian? Itu rujukannya pada kitab Kejadian tadi. Yang diciptakan Tuhan itu amat sangat baik adanya dan disatukan dalam situasi yang amat sangat baik adanya. Maka manusia yang memperoleh karunia yang amat sangat baik adanya ini berkewajiban untuk memeliharanya, sehingga dari mereka muncul manusia-manusia baru juga yang diciptakan Tuhan dengan amat sangat baik adanya. Jadi betapa luhur peranan ini. Peranan ini sangat luhur. Keluhuran ini nampak dalam keindahan upacara ini. Tapi yang indah ini hanya habis di sini. Besok lusa itu sudah lain ceritanya. Ya. Ketika beras habis, kita mulai ribut ya. Ketika tagihan listrik tidak terbayar, saling menyalahkan. Lalu mulai sindir menyindir. Lalu tiba-tiba rumah berubah menjadi kebun binatang. Ya. Kalau masa pacaran kan, aduhai sayangku, wajahmu seperti apa Marisa? Seperti mawar merah ya, itu. Begitu ada perselisihan, semua mawar itu berubah menjadi apa? Kerbau kau. Wajahmu seperti monyet, itu. Rumah berubah menjadi kebun binatang. Nah, kebun binatang itu nilainya tidak seperti amat sangat baik adanya tadi itu. Yang ada ialah hati yang tersakiti, lalu berubah menjadi perselisihan dua figur ciptaan Tuhan yang membuka peluang bagi apa? Bagi kegelapan untuk masuk dan mengobrak-abrik fondasi kehidupan keluarga. Mengapa Adam dan Eva akhirnya berdosa di Taman Eden? Karena keduanya memberi kesempatan kepada kegelapan untuk mengobrak-abrik fondasi keluarga. Ketika Eva tergoda dan makan buah terlarang, Adam diberi apel yang sama. Coba kalau Adam tidak makan, akan lain ceritanya. Tapi Adam juga makan dan turut serta dalam kesalahan yang sama. Itu berarti apa? Membuka pintu relasi cinta bagi manipulasi kegelapan dalam rupa-rupa cara, antara lain dalam wujud media sosial tadi. Media sosial, media seluler membantu kita untuk banyak hal dalam karya, dalam pekerjaan, praktis semua sendi pelayanan administrasi, bisnis, pemerintahan, bahkan pastoral gereja, memakai manajemen elektronik, seluler yang sangat memperlancar seluruhnya. Tapi di saat yang sama, hanya dengan satu klik, hanya dengan satu jari bergerak, kita sudah menemukan kegelapan yang siap mengobrak-abrik keutuhan keluarga. Nah, di saat-saat seperti itu, ingat apa kata Tuhan tadi. Tidak baik manusia itu diciptakan sendiri saja. Kita memberikan kepada dia yang sepadan dengan dia.
dan semua itu amat sangat baik adanya. Dan semua yang amat sangat baik adanya ini disatukan, maka janganlah diceraikan oleh manusia. Ignatius dan Indah, sampai detik ini kalian berdua masih bebas ya. Jadi kalau mau mundur, mundur sekarang. Kalau mundur dan jalan diam-diam lewat situ, nanti saya yang hadapi orang tuamu ini. Nah begitu melewati detik ini itu tidak ada lagi mundur-mundurnya. Ya, ingat kami semua ini buang waktu jauh-jauh loh, datang untuk menyaksikan ini. Jadi kalau kalian nanti mundur-munduran, kalian ini mengkhianati bukan hanya Tuhan, tapi mengkhianati kami semua. Saya kutuk kalian nanti itu. Apalagi mereka yang core itu, kutukannya besar. Ya. Nah ini bukan ancaman, tapi hanya sekedar sebuah ingatan bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang akan memberi warna bagi seluruh gereja. Karena Anda hadir sebagai dua orang Kristiani, dua orang yang percaya Kristus, yang mengundang Kristus untuk mempersatukanmu. Dan persatuan kalian adalah karunia rahmat bagi gereja kudus. Dan kekudusan keluarga kalian adalah kekudusan seluruh gereja, yang berarti kekudusan bagi kita semua yang turut serta di dalam peristiwa ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam upacara perkawinan. Maka sebelum upacara ini dilanjutkan, saya persilakan kepadamu berdua untuk terlebih dahulu memohon restu kepada orang tua kalian, agar lapang jalanmu dan masa depanmu diberkati, diridhoi dan didukung dengan sepenuh hati, baik oleh mereka maupun oleh kami semua yang hadir. Saya persilakan untuk memohon restu kepada orang tua. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju turunmu di bumi. Meneteskan palu duka bahaya.
Kedua mempelai yang berbahagia, kita sampai pada upacara perkawinan. Hadirin silakan membuka teks kalau pegang halaman 10. Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Hotmaida Silain. Sanggupkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sanggup. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan keduanya berdiri berhadapan dan mengucapkan janji suci pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja. Saya, Albert Ignatius Saragi, memilih engkau, Dominika Indah Hotmaida Silain, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Dominika Indah Hotmaida Silain, memilih engkau, Albert Ignatius Saragi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu susah dan sakit. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang waktu saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah sama-sama. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan memberkati cincin yang akan dikenakan oleh kedua mempelai. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati,
Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Albert Ignatius Saragi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dominika Indah Hotmaida Silain, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dominika Indah Hotmaida Silain, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Albert Ignatius Saragi, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Albert, saya persilakan untuk membuka kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Oke, mau cium istrimu? Dipersilakan. Ayo kita semua tepuk tangan. Sah ya? Tidak ada yang tidak sah di sini. Selamat untuk berdoa ya. Kita lanjutkan dengan penyerahan benda-benda suci dari orang tua sebagai tanda dukungan bahwa keluarga ini akan didukung dalam doa dan dalam kehidupan sehari-hari. Biar Tuhan sendiri yang akan menjadi penuntun bagi mereka. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah juga salib serta patung keluarga kudus ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberi dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kedua ibu silakan ambil tempat di depan. Anak-anak kami yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Baik saudara-saudara sekalian, dengan ini kita sudah menyaksikan ikatan suci yang diberkati Tuhan, maka kita semua yang hadir diharapkan untuk mendukung pasangan baru ini sebagai pasangan suami istri yang diberkati oleh Kristus sendiri. Semoga kita yang mendoakan mereka hari ini juga tidak lupa mendoakan mereka terutama dalam masa-masa pergolakan kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan menyertai kalian semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat.
Semoga Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Homaida Silain yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan Bikana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan. Saudara-saudara, supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi muka bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu Albert Ignatius Saragi dan Dominika Indah Hotmaida Silain yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini, yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan.
Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka telah mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Dominika Indah Hotmaida Silayan, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Albert Ignatius Saragi, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dalam kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Dosa-dosa dunia, berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, komuni suci hanya boleh diterima oleh umat yang beragama Katolik. Sudah menerima komuni pertama dan tidak ada halangan dalam penerimaan sakramen.
Umat dimohon menjawab amin dengan suara tegas ketika menerima komuni kudus dari imam. Terima kasih.
kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi di dalam perayaan ini. Untuk kedua orang tua, kedua mempelai, terima kasih untuk menyertai anak-anak yang telah menyatukan diri dalam ikatan suci ini. Untuk saksi, terima kasih untuk kehadiranmu. Terima kasih untuk para misdinar, ya, terima kasih untuk pelayanan. Dan khusus untuk KOR, terima kasih banyak. Tidak perlu dipuji lagi ya, sudah sering dipuji. Jadi kalau dipuji terus mereka hidung kembang-kembang nanti itu. Jadi syukur Profesiat atas lagu kalian yang telah memeriahkan acara, dan juga untuk semua saudara yang sudah hadir dari gereja, berbagai gereja, dari berbagai agama. Kita ucapkan terima kasih untuk kesatuan dalam ikatan suci hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita kedua keluarga hendak memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan keluarga mereka yang baru diberkati. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah saudara. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat kenalan, dan hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kini bersama keluarga baru kita hendak mempersembahkan keluarga ini ke dalam perlindungan doa Bunda Maria, seraya memohon agar ia selalu mendoakan mereka dalam hidup dan karya di masa depan. Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Shalom buat kita semua. Horas. Pertama sekali kita pantas dan layak mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat dan perlindungannya kita boleh berada pada saat ini di gereja yang kudus ini, dan sama-sama kita menyaksikan pemberkatan pernikahan anak kita Albert bersama Indah, dan boleh terlaksana dengan baik. Pertama sekali kami mengucapkan kepada pastor kami, Pastor Aurelsius Pati Soge, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim yang telah mengambil kegiatan organis, seksi liturgi, dan seksi kor. Terima kasih. Semuanya berjalan dengan baik, dilengkapi dengan paduan suara yang sangat indah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang telah menyempatkan dirinya boleh bersama-sama kita menyaksikan pernikahan kudus oleh anak kami Albert dan menantu kami Dominika Indah Hotmaida Silain. Semoga apa tadi yang dipesankan oleh pastor boleh mereka tanamkan dalam kehidupan mereka, dan boleh mereka laksanakan dalam keluarga mereka, di mana tadi kita sama-sama menyaksikan tadi 2 jiwa telah dipersatukan dengan satu hati. Kami mohon kepada Bapak Ibu semua saudara terkasih, sama-sama kita mendoakan anak kita Albert, semoga perjalanan pernikahan mereka untuk kedepannya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi pernikahan anak kita ini sampai ke usia yang tua, sampai beranak cucu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja atas segala berkat dan kasih karunia-Nya telah menghantarkan kita pada saat ini dalam kesehatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan, terlebih kepada Bapak Pastor dan para pelayan, dan kepada tim kor yang melayani pada hari ini, kerana pelayanan Bapak Ibu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan kita. Swaksongonido naktuhita amanginang narodia palatikyon ilipan yang hamulak kamu naro mangadopi ulauta iman nama majalo pamasumasuon anak kota marhite huriana datangnya kematutua sanggiat anak kota nama jalo pamasumasuon sadarion. Saya totong di ramoti Tuhan jala di pasada sahat Tuhan matian nama nirang nasida, dan saksong rido hita saluhuna amanginang duksipulan don sian ulauta siya bagas joron di Tuhanon asarap udur mahita tu bagas gedung serbaguna HKBP Lubuk Baja iman nalao mangalang indahan nalas huhut minum aik si tio-tio naung ni parade ni pamuruan nami marga si jabat jala huhut disimaan non hita mangulahon adat si habata hotta sonima hata sian hami mewakili pihak parboru marga si lain mau liate dan bahagia bagi kita berdua.
berlimpah dalam hidupku, dan sejahteralah rumah tanggamu. Haleluya. Selamat dan bahagia, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kau berdua. Kobarkanlah api cinta pada sesama, jadilah teladan bagi sesama. Haleluya. Selamat dan bahagia, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kau berdua. Semoga cintamu bagaikan bunga mekar, harunya semerbak dalam dunia.